Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam mata kuliah penulisan populer. Saudara, penulisan populer ini sebetulnya mata kuliah bisnis ya, mata kuliah yang bergengsi, yang bisa untuk menjadikan Anda sebagai seorang penulis terkenal. Anda ingin bukan menjadi seorang penulis terkenal? Baik, saudara, saya kira pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan tentang struktur tulisan populer. Jadi Anda nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda mampu memahami tentang struktur tulisan populer dan juga mampu membuat tulisan populer itu ya, baik itu tulisan karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Baik saudara, akan saya tayangkan ya materi kita pada kesempatan ini. Jadi kita akan fokus untuk membahas tentang struktur tulisan populer. Saudara, struktur tulisan populer itu pada dasarnya terdiri atas yang pertama itu judul, kedua nama penulis ya, yang ketiga bagian pendahuluan, yang keempat itu bagian isi atau pembahasan, dan yang kelima bagian penutup atau simpulan. Jadi pada dasarnya yang terpenting adalah ada bagian pendahuluan, bagian isi atau pembahasan ya, dan juga bagian penutup atau simpulan. Sebetulnya untuk rujukannya tidak perlu disampaikan karena ini kita gunakan untuk menulis itu di surat kabar, di majalah ya, ataupun tentu saja saudara untuk menulis fiksi juga ya. Nah, saudara, kita bahas satu persatu ya. Pada dasarnya penulisan artikel populer itu untuk surat kabar dan majalah paling tidak memiliki struktur tulisan sebagai berikut. Yang pertama itu judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga pendahuluan, keempat batang tubuh atau isi ya, dan yang kelima penutup. Nah, untuk artikel surat kabar dan majalah ini, saudara, yang berupa tajuk, kemudian kolom, opini, itu minimal terdiri atas satu paragraf pembuka, beberapa paragraf pengembang, dan satu paragraf penyimpul ya. Ya paling tidak 5 paragraf lah ya. Kalau jadi satu buah paragraf pembuka tadi, beberapa paragraf pengembang, ya paling tidak paragraf pengembangnya 3 lah, dan satu paragraf penyimpul. Saudara, selanjutnya struktur tulisan esai pendek. Ini sama dengan struktur artikel untuk surat kabar dan majalah. Nah, saudara, untuk struktur esai pendek ini sebetulnya terdiri atas judul, nama penulis, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, kemudian penulisan esai pendek ini minimal terdiri atas satu paragraf pembuka, beberapa paragraf batang tubuh atau isi ya, dan satu paragraf penutup atau simpulan. Nah, saudara, coba kita perhatikan pada bagian pendahuluan ya. Jadi apabila Anda ingin membuat sebuah ya artikel untuk surat kabar dan majalah dan juga membuat esai pendek, pada dasarnya bagian pendahuluan ataupun yang kita sebut dengan paragraf pembuka ini sangat menentukan apakah tulisan yang kita buat itu akan dibaca oleh orang lain atau tidak ya. Kemudian saudara, pemaparan tentang hal yang melatar belakangi topik tulisan tersebut sebetulnya perlu disampaikan secara aktual dan persuasif sehingga nanti pembaca merasa tertantang dan tertarik untuk membaca kelanjutannya. Jadi sebetulnya ya kita di dalam menulis artikel untuk surat kabar, untuk majalah itu memang betul-betul harus aktual datanya ya, kemudian harus persuasif juga bahasanya sehingga mereka betul-betul tertarik untuk membaca hasil tulisan kita.
termasuk pada tulisan esai pendek ya. Saudara, kemudian untuk bagian isi ataupun bagian pembahasan ini pada paragraf pengembang biasanya berisi pengembangan topik yang telah dituangkan, ini bukan ditelah ya, yang telah dituangkan pada paragraf pembuka. Nah, saudara, dalam bagian isi tersebut sebetulnya harus dipaparkan secara jelas ya dan rinci tentang topik yang kita angkat. Nah, topik tersebut sebetulnya harus Anda bahas dengan menggunakan bahasa yang menarik ya dan sederhana sehingga nanti masyarakat umum yang membacanya merasa mudah juga memahaminya. Pada bagian ini sebetulnya merupakan bagian terpenting, yaitu bagian isi ataupun inti dari sebuah tulisan. Jadi pada bagian pembahasan ini sebetulnya Anda itu memang harus menyampaikan secara rinci ya tentang topik yang Anda angkat, yang Anda sampaikan pada paragraf pembuka tadi ataupun pada paragraf pendahuluan. Nah, topik inilah sebetulnya yang harus menggunakan bahasa yang menarik dan harus saudara sampaikan juga secara menarik dan persuasif ya. Ini kemudian saudara pada bagian penutup ataupun bagian simpulan. Nah, ini biasanya paragraf penyimpul ya yang kita namakan pada bagian penutup atau simpulan ini. Saudara, ini berisi paparan hasil simpulan penulis terhadap pembahasan isi pada paragraf pengembang itu. Nah, jadi tadi paragraf pengembang atau batang tubuh atau paragraf isi itu pada dasarnya saudara akan kita buat sebuah simpulan nanti dari paragraf pengembang tersebut yang akan kita simpulkan yang merupakan hasil resume ataupun simpulan penulis terhadap pembahasan topik itu sendiri dengan menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sama dengan yang Anda tulis di bagian batang tubuh ataupun pada paragraf pengembang itu. Nah, jadi saudara yang Anda lakukan adalah Anda membuat sebuah simpulan ataupun rangkuman, boleh simpulan lah ya, terhadap apa yang Anda sampaikan pada bagian penutup itu, pada bagian paragraf pengembang tadi, kemudian Anda tulislah dalam sebuah simpulan. Nah, dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Nah, disinilah sebetulnya paragraf penutup ataupun bagian penutup ini, bagian simpulan itu bahasa yang Anda sampaikan adalah bahasa Anda sendiri. Bisa saja maksudnya sama, tetapi bahasanya berbeda ya. Nah itu. Kemudian saudara, selain struktur untuk penulisan artikel untuk surat kabar dan majalah, Anda juga tadi disampaikan struktur untuk penulisan esai pendek. Nah, untuk selanjutnya Anda juga harus mengetahui struktur fiksi ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa karya populer itu ada ilmiah populer dan ada sastra populer. Saudara, untuk struktur struktur fiksi ini, saudara, ini terdiri atas judul, ya, nama pengarang, kemudian pendeskripsian awal, lalu pendeskripsian isi cerita, dan pendeskripsian akhir cerita. Nah, pada dasarnya struktur fiksi itu ada 3 hal yang penting, yaitu pemaparan awal cerita, kemudian pemaparan isi cerita, dan pemaparan akhir cerita. Jadi pada dasarnya 3 hal ini yang penting yang harus Anda sampaikan di dalam sebuah tulisan fiksi, yaitu bisa berupa cerpen, novel, naskah drama, dan sebagainya. Jadi bagaimana Anda memaparkan awal cerita itu harusnya menarik ya. Sama jadi dengan ya tulisan artikel maupun esai pendek ya. Jadi pada struktur fiksi juga, pada tulisan fiksi seperti novel, cerpen, naskah drama, pemaparan awalnya juga
pemaparan awal cerita harus menarik juga sehingga orang mau membaca kelanjutannya, membaca isi cerita itu. Nah, oleh sebab itu Anda harus mampu mendeskripsikan awal cerita itu dengan menarik ya, sehingga orang tuh mau membaca isi cerita Anda. Lalu saudara, setelah itu yang tak kalah pentingnya adalah pemaparan isi cerita. Di sini Anda harus betul-betul mampu untuk membuat ketegangan-ketegangan, kemudian nanti hingga klimaks cerita itu ya, sehingga nanti mereka penasaran, si pembaca itu penasaran. Oleh sebab itu, Anda harus mampu mendeskripsikan isi cerita itu dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan suasananya, sesuai dengan alur ceritanya ya, dan juga sesuai dengan perwatakan para tokohnya. Nah, ini Anda bisa membuat ya kejutan-kejutan yang bisa jadi ini sesuatu yang jarang terjadi dalam sebuah cerita. Anda juga bisa mendeskripsikan jalan ceritanya itu menjadi alur maju mundur, alur maju, alur mundur, dan Anda bisa mengkombinasikannya ya, dan memberikan suatu ruh yang bisa membuat orang itu masuk ke dalam sebuah cerita tersebut dan mereka seolah-olah berada dalam cerita itu dan merasakan mereka lah yang ada di cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah pendeskripsian akhir cerita. Nah, pendeskripsian akhir cerita ini, saudara, Anda harus memaparkan sesuatu yang bisa ditebak ataupun tidak bisa ditebak oleh si pembaca. Kalau bisa ditebak itu biasanya kalau orang India, film-filmnya itu pasti bisa ditebak ya. Nah, Anda bisa saja untuk menyampaikan kepada ya pembaca bahwa sebetulnya akhir ceritanya hidup si tokoh bahagia atau hidup si tokoh sengsara atau si tokoh meninggal. Kemudian bisa jadi Anda juga bisa memaparkan akhir ceritanya itu ditebak ataupun ditafsirkan sendiri oleh si pembaca, apakah mereka selanjutnya hidup bahagia, apakah cinta lama bersemi kembali misalnya ya, ataukah mereka tetap ya tidak bisa bertemu kembali karena banyak halangan yang merintangi mereka sehingga mereka tetap terpisah ya, tetap berpisah. Nah, kemudian saudara, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan untuk apa masalah ini, yaitu tentang struktur tulisan populer. Ya, jadi saudara, struktur tulisan populer ini sebetulnya ya sangat mudah untuk Anda pahami dan saya minta Anda dapat menerapkannya dalam tulisan Anda ya, baik itu tulisan sastra populer maupun tulisan ya ilmiah populer juga bisa Anda terapkan dan saya yakin Anda akan menjadi seorang penulis yang baik apabila Anda mengikuti apa yang sudah kita bahas. Saudara, saya kira cukup sekian. Saya minta Anda untuk membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas. Hasilnya silakan saja dikirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Saya ulangi, kirim saja ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, Anda juga saya sarankan untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan struktur tulisan populer. Khususnya buku saya ya, buku karya saya yaitu penulisan populer karya Dr. Dalman MPD, penerbit PT Raja Grapindo Persada Jakarta. Silakan saja dibaca, dikuasai, dimiliki bukunya di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia.
ada buku itu ya. Oleh sebab itu saudara, saya juga ingin sekali Anda bisa membuat sebuah ya karya yang luar biasa yang bisa Anda jadikan sebagai ya penghasilan bagi Anda apabila karya tersebut bisa diterima oleh publik ya. Nah, oleh sebab itu silakan untuk berkarya teruslah untuk menulis karya populer, baik itu ilmiah populer maupun sastra populer ya. Nah, saudara, Anda juga silakan untuk membaca bahan-bahan materi-materi yang berhubungan dengan topik yang kita bahas ini pada internet. Ya, silakan saja, banyak sekali bahan-bahan yang bisa Anda ambil, dan saya juga sangat berharap Anda selalu optimis, semangat ya, tetap semangat di dalam mempelajari ya topik ataupun pokok bahasan yang kita sampaikan pada mata kuliah penulisan populer. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.